Halo sahabat semua, semoga tetap sehat dan selalu bahagia. Sebelumnya saya tentu harus berterima kasih nih buat sahabat semua, teman-teman semua yang tetap setia mengikuti kelanjutan video dari perjalanan ini. Ini adalah perjalanan dari Samarinda menuju Palangkaraya. Sempat ada yang bertanya nih, Bang, ini perjalanannya lanjut terus menerus atau ada nginepnya? Ya jujur lah ya, sebetulnya saya pengennya non-stop ya, dari Tanjung Tabalong lewat Buntok atau Tamiang, tapi karena ada permintaan dari teman-teman di Banjarmasin agar saya lewat Banjarmasin, kemudian mereka menyiapkan kamar hotel untuk menginap, ya mau tidak mau saya harus belok kiri ya harus mengarah ke Banjarmasin. Jadi memang ya luar biasa lah ya teman-teman, sahabat-sahabat yang di Banjarmasin ini juga ternyata cukup baik banget tahu kita mau ke Palangkaraya, kemudian mereka menyiapkan kamar hotel. Udah, daripada capek katanya nonstop lewat Buntok atau Tamiang, udah aja ke Banjarmasin dulu, nikmati dulu Banjarmasin, tidur semalam baru lanjut ke Palangkaraya. Nah itu permintaan yang sulit sekali untuk ditolak ya teman-teman ya tapi itulah pertemanan ya teman-teman, namanya teman, nggak boleh hitung-hitungan ya, namanya berteman itu pokoknya saling mensupport ya, saling mendukung teman-teman. Oke, teman-teman, setelah sebelumnya perjalanan dari batas Tim Kalsel sampai di daerah Kecamatan Jaro ya teman-teman. Nah ini perjalanan kita lanjutkan lagi, mudah-mudahan masih bagus ya videonya. Jadi ini tentu saya memohon maaf teman-teman kalau misalnya perjalanan dari arah Tanjung Tabalong nanti agak banyak yang kita skip ya, karena mau tidak mau pasti kurang bagus videonya kalau malam ya. Sehebat apapun kamera ya, kalau malam di perjalanan penerangan kurang juga nggak maksimal teman-teman ya. Tapi paling tidak sekali lagi buat teman-teman yang belum pernah ya, terutama yang belum pernah ke Banjarmasin, dari Samarinda ke Banjarmasin sampai ke Palangkaraya, dapat gambaran lah ya. Oh paling tidak jalannya mulus gitu ya, enak aja gitu ya dilalui. Terus yang gampang lagi itu banyak ini kok, banyak apa namanya marka penanda ya, penanda jalan, jadi nggak bakalan sesat ya, gampang banget. Nah buat teman-teman yang misalnya ke Banjarmasin atau ke Palangkaraya, itu disarankan misalnya lewat Buntok atau Tamiang, jangan langsung tembak Palangkaraya. Biasanya itu Google menyesatkan kita dengan melewatkan ke jalur-jalur sempit gitu. Nah itu katanya ya, memang dia cepat motong jalan, cuman kan kita nggak tahu tuh kondisi jalannya gimana teman-teman. Jadi sebaiknya bertahap, dari Tanjung itu ke Tamiang dulu, kemudian bikin lagi titik ke Buntok. Jadi begitu. Ini saya dikasih ide nih, dikasih saran dari teman-teman yang biasa melakukan perjalanan. Begitu ya teman-teman. Jadi begitu juga kalau dari Tanjung Tabalong ini ke Banjarmasin ya, itu ikuti aja jalan poros nasional ya. Jadi lewat Kandangan, Amuntai, Barabai gitu ya. Karena Google itu selalu mencarikan rute yang cepat. Bener sih cepat, tapi lewat jalur tambang, lewat jalan-jalan yang waduh sepi. Nah itu kemarin pernah kejadian tuh, teman kami rombongan dari Samarinda, memang cepet banget dari Tanjung Tabalong ke Banjarmasin itu cuma 4 jam, tapi jalurnya ekstrim banget katanya. Nah sebagai pelajaran teman-teman semua yang pengen nyoba jalur ke Banjarmasin, sebaiknya ikuti terus jalan nasional ya. Jadi kalau Google ngarahkan ke jalan sempit nggak usah ya ketimbang nanti ya nggak sesat juga sih, cuman ya nanti was-was gitu ya. Itu yang bikin kita agak-agak takut gitu ya. Nah teman-teman bisa dilihat ya, ini jalur di daerah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan ini lurus banget ini ya.
Ini kalau misalnya dijadikan arena balapan tuh keren kali ya. Aspalnya mulus gitu ya, dan pemandangannya ini keren ini menjelang senja ya, samar-samar matahari tenggelam gitu. Aduh, ini bikin ngantuk nih ya. Oke teman-teman, kita lihat ya kondisi jalannya sampai ke arah Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong, sambil menikmati senja di ruas jalan ini. Oh ya teman-teman, sempat ada nih yang tanya soal BBM ya. Perjalanan dari Samarinda sampai ke Banjarmasin kemudian ke Palangkaraya, seingat saya ya,
ketika sampai ke Banjarmasin ya, Samarinda Banjarmasin, posisi tangki mobil full, itu saya sempat ngisi teman-teman ya, ngisi BBM sekali, yaitu di daerah kalau nggak salah di daerah Kuaro ke sana gitu ya, dan itu full, itu sampai Banjarmasin aman ya. Kemudian pas dari Banjarmasin ke Palangkaraya itu ngisi lagi sekali di daerah Anjir ya, desa Anjir apa gitu ya. Sempat kita bingung kok namanya Anjir gitu ya, anak-anak alay kan kalau nyebut Anjir tuh beda, rupanya itu nama nama desa ya di Kalimantan Selatan ya, daerah Anjir namanya. Nah itu ngisi juga dan full, jadi PP Samarinda Palangkaraya, Palangkaraya Samarinda itu ngisi 4 kali ya, 2 kali ngisi ke arah Palangka dan 2 kali ngisi ke arah Samarinda. Dan ya worth it lah ya, karena perjalanannya juga lumayan jauh ya, 820-an kilometer, PP hampir 1700-an ya, 1600 lebih. Dan itu cukup irit menurut saya, karena mobil yang saya gunakan itu menunjukkan rata-rata konsumsi bahan bakarnya 13,8 liter per kilometer. Terbalik ya, 13,8 kilometer per liter ya. 13,8 kilometer per liter. Nah itu lumayan, itu katanya ya, lumayan irit. Dan memang uniknya ketika masih di wilayah Kaltim, indikator di dashboard mobil untuk bensin itu awalnya 13,2 km per liter, tapi begitu di daerah Kalsel, Kalteng itu naik jadi 13,8 km per liter. Rupanya karena jalannya lurus, mulus, bensin lebih irit teman-teman. Beda kalau di Kaltim gitu ya. Bekelo-kelo naik turun gitu, rupanya lebih boros ya. Ya kalau nggak gitu nggak tahu ya, justru dari pengalaman itu kita jadi tahu. Nah teman-teman, saya lihat ya di sebelah kiri ada SPBU, bagi yang pengen mampir ngisi bisa. Ini kebetulan posisi bensin masih aman, terkendali ya, jadi bablas terus ini ya, masih bablas saja, kita nggak ada isi-isi lagi teman-teman.
Nah, baik teman-teman, alhamdulillah ya, akhirnya kita sampai di Kota Tanjung nih teman-teman. Ini ada pertigaan ya. Sebetulnya kalau saya belok ke kiri ini bisa tembus ke arah Banjarmasin lagi ya. Tuh kelihatan ada bis ya. Tapi saya sengaja lurus, kita lewat tengah kota, lewat Tugu ya, supaya teman-teman tahu bagaimana sih Kota Tanjung, ibu kota dari Kabupaten Tabalong ya. Jadi memang di Kalimantan ini unik ya, nama kota dan nama kabupatennya itu beda-beda ya. Jadi kabupatennya Tabalong, kotanya Tanjung. Jadi kadang-kadang kalau orang dari Jawa gitu ya, bingung di mana di Tanjung, Tanjung tuh mana ya, itu Tabalong gitu. Sama kayak di daerah Kaltim gitu ya, antara Bulungan dan Tanjung Selor gitu ya, antara itu di Kaltara ya, kemudian Berau dan Tanjung Redep gitu. Jadi agak-agak membingungkan ya kalau yang tidak paham gitu ya. Jadi di sini juga begitu, di Kalimantan Selatan Tanjung Tabalong gitu ya, kemudian Kandangan hulu Sungai Selatan gitu ya, Barabai hulu Sungai Tengah gitu ya, Amuntai hulu Sungai Utara. Jadi gitu-gitu teman-teman. Nah, ini kita di Kabupaten Tabalong di Kota Tanjung. Nah, salah satu ikon unik di Kota Tanjung itu di perempatan tuh teman-teman. Tuh ada kayak tugu. Ini dulu apa ya? Ada minyaknya ya, apa? Ada apinya yang terus menyala nih teman-teman. Sebetulnya dulu apinya nyala tuh. Nah, jadi kayak obor gitu ya, tuh di perempatan jalan. Tapi sekarang udah lama mati katanya. Nah, inilah pusat Kota Tanjung, Kabupaten Tabalong. Nah, ini ya teman-teman. Baik teman-teman, inilah segmen video yang kesekian ini sampai lupa keberapa ya. Ikuti terus video-video dari channel ini. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya. Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.